Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang musnad, musnad ilaih dan hubungan antara keduanya. Yang pertama dari definisi musnad ilaih. Secara bahasa, musnad ilaih adalah yang disandarkan kepadanya atau khabarnya. Sedangkan menurut istilah, musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khabar, fa'il, naibul fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasih. Penyebutan musnad ilaih dalam ilmu nahu. Sebagaimana musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan, dan keadaan. Maka di dalam ilmu nahu, posisi musnad ilaih dalam kalimat terdapat pada tempat-tempat berikut ini. Yang pertama, fa'il, yang kedua, naibul fa'il, yang ketiga, mubtada, yang keempat, isim kana dan sejenisnya, yang kelima, isim inna dan sejenisnya, yang keenam, maf'ul pertama donna dan sejenisnya, yang ketujuh, maf'ul kedua dari ro'a dan sejenisnya. Nah, selanjutnya penyebutan musnad ilaih dalam ilmu balaghah. Yang pertama, adzik. Adzik secara leksikal berarti menyebut. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, adzik adalah menyebut musnad ilaih. Setiap kata menunjukkan makna dalam ucapan, dibuat tentu saja untuk disebutkan agar dapat memenuhi makna yang dimaksudkan, sehingga musnad ilaih wajib disebutkan karena penyebutannya asli dan tidak perlu dihapus. Karena tidak ada tanda atau bukti yang menunjukkan ketika menghapusnya. Apabila tidak disebutkan, maka ucapannya maknanya bisa buta dan ambigu, artinya tidak jelas. Dalam praktek berbahasa, adzik mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, ziyadatut takrir wal idahi lisima, untuk menambah kemantapan atau menjadikan pengakuan bagi mukhatab dan penjelasan pada pemahaman pendengar. Yang kedua, al-idah wa at-tafriq, yaitu untuk menjelaskan dan membedakan. Penyebutan musnad ilaih pada suatu kalimat salah satunya bertujuan untuk menjelaskan subjek pada suatu nisbah. Jika musnad ilaih itu tidak disebutkan, maka tidak akan muncul kesan kekhususannya. Terus yang ketiga, wa bawah al-mukhatab, menganggap mukhatab tidak tahu. Mutakalim yang menganggap mukhatab tidak tahu apa-apa, ia akan menyebut musnad ilaih pada suatu kalimat yang ia ucapkan. Dengan menyebut musnad ilaih, mukhatab mengetahui fa'il, mubtada atau fungsi-fungsi lain yang termasuk musnad ilaih. Demikian juga akan terhindar dari kesalahpahaman mukhatab pada ungkapan yang dimaksud. Yang keempat, at-taladdud, yakni senang menyebutnya. Seorang mutakalim yang menyayangi sesuatu, ia akan banyak menyebutnya. Yang kelima, at-taqdim, untuk mengagungkan atau menaruh rasa hormat. Yang keenam, basahul kalam, untuk memanjangkan perkataan. Penyebutan musnad ilaih dengan tujuan untuk memanjangkan perkataan agar tidak terjadi kesalahpahaman dapat kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, al-ihana, untuk menghina. Yang kedelapan, at-ta'ajjub, untuk mengagumkan sesuatu. Yang kesembilan, tasjil ala as-sami' tola yata'attalahu al-inkar. Selanjutnya, al-hadfu. Secara leksikal bermakna membuang, sedangkan maksudnya dalam terminologi ilmu balaghah adalah membuang atau melepaskan musnad ilaih. Musnad dihadafkan apabila musnad ilaih dibuang ketika yang pertama sudah diketahui maksudnya oleh pendengar, yang kedua mencoba ingatan mendengar kuat atau tidaknya, yang ketiga supaya mudah ingkar bila diperlukan, yang keempat bermaksud menutupinya kepada hadirin selain mukhatab tertentu, yang kelima karena tergesa-gesa, yang keenam untuk mengagungkan dengan tidak menyebut namanya, yang ketujuh untuk menghinakan, yang kedelapan karena darurat nadom atau sajak, yang kesembilan mengikuti penggunaan bangsa Arab. Selanjutnya mendahulukan musnad ilaih. Dalam kaidah bahasa Arab, penyebutan dan penulisan musnad ilaih terletak di awal kalimat karena ia berkedudukan sebagai subjek kalimat yang membutuhkan penjelasan kata-kata yang terletak setelahnya. Tetapi itu tidak bersifat wajib
karena pada hal-hal tertentu musnad ilaih boleh diakhirkan penyebutannya. Ada beberapa tempat bahwa musnad ilaih wajib disebutkan di awal. Di antaranya yang pertama, bersegera menyampaikan perasaan gembira. Yang kedua, bersegera menyampaikan perasaan duka cita. Yang ketiga, meminta keberkahan. Yang keempat, at-takhsis atau penghususan. Yang kelima, pengukuhan berita pada hati pendengar, menunjukkan rasa penasaran kepada makna yang diakhirkan, bila yang didahulukan mengisyaratkan keanehan. Selanjutnya yaitu mengakhirkan musnad ilaih. Dalam beberapa keadaan, musnad ilaih tak hanya disebutkan di awal. Musnad ilaih juga dapat diakhirkan atau takhirul musnad ilaih. Ada beberapa tujuan mengapa musnad ilaih diakhirkan. Yang pertama, menampakkan rasa senang dan bahagia. Yang kedua, menghususkan musnad untuk musnad ilaih. Yang ketiga, membedakan khobar dengan sifat. Dan yang keempat, membuat pendengar penasaran. Lalu, memakrifatkan musnad ilaih. Dalam konteks tertentu, musnad ilaih perlu dimakrifatkan. Konteks-konteks tersebut menunjukkan tujuan yang dimaksudkannya. Memakrifatkan musnad ilaih bisa dengan berbagai cara, yakni yang pertama, memakrifatkan musnad ilaih dengan isim alam. Yang kedua, memakrifatkan musnad ilaih dengan dhamir. Yang ketiga, memakrifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah. Dan yang keempat, memakrifatkan musnad ilaih dengan isim mausul. Yang kelima, memakrifatkan musnad ilaih dengan al. Dan yang keenam, memakrifatkan musnad ilaih dengan idhofah. Dan yang ketujuh, memakrifatkan musnad ilaih dengan nida. Dalam konteks-konteks tertentu, musnad ilaih terkadang perlu dinakirohkan. Penakirohan musnad ilaih tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya adalah menunjukkan jenis sesuatu, menunjukkan banyak, dan menunjukkan sedikit. Seperti contoh berikut. Yang pertama, nakiroh yang menunjukkan jenis. Yang kedua, nakiroh untuk menunjukkan banyak. Dan yang ketiga, nakiroh menunjukkan sedikit. Yang keempat, merahasiakan perkara. Yang kelima, bertujuan untuk makna mufrad. Yang keenam, menjelaskan jenis atau macamnya. Nah, untuk definisi yang kedua adalah definisi dari musnad. Musnad adalah sifat, fi'il, atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Musnad berada pada tempat-tempat berikut ini. Yang pertama, khabar mubtada. Yang kedua, fi'il tam. Yang ketiga, isim fi'il. Yang keempat, khabar kana dan saudara-saudaranya. Yang kelima, khabar inna dan saudara-saudaranya. Yang keenam, maf'ul kedua dari donna dan saudara-saudaranya. Dan yang ketujuh, maf'ul ketiga dari ro'ah dan saudara-saudaranya. Musnad dalam ilmu nahu. Dalam ilmu nahu, posisi musnad bervariasi tergantung jumlah dan posisinya dalam kalimat. Dalam jumlah fi'liyah, musnad menjadi fi'ilnya dan musnad ilaih menjadi mubtada'nya. Untuk penyebutan musnad dalam ilmu balaghah itu ada dua. Yang pertama, ad-dik atau musnad harus disebutkan. Ad-dik mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk memamerkan ketidakarifan pendengar. Yang kedua, bertujuan untuk menjelaskan lemahnya sambungan. Yang ketiga, untuk mengklarifikasi isim dan fi'il. Yang keempat, untuk menunjukkan kekaguman. Dan yang kelima, untuk memperjelas dan menguatkan. Yang kedua yaitu al-hadfu. Di sini maksudnya al-hadfu adalah membuang musnad. Al-hadfu juga mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan kondisi yang tidak memungkinkan. Yang kedua, untuk memuliakan musnad ilaih. Yang ketiga, mengikuti orang Arab dalam penyebutan atau pemakaian bahasanya. Yang keempat, untuk penguatan dan penghususan. Yang kelima, supaya kalimat yang panjang hanya diwakili dengan satu kata. Yang keenam, memiliki dua kemungkinan, bisa menjadi musnad atau musnad ilaih yang dibuang. Dan yang terakhir, dibuang musnad dan musnad ilaihnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hubungan antara musnad dan musnad ilaih. Kaitan antara musnad dan musnad ilaih dinamakan isnad. Isnad
adalah penisbatan suatu kata dengan kata lainnya, sehingga memunculkan penetapan suatu hukum atas yang lainnya, baik bersifat positif maupun negatif. Dalam mempelajari ilmu balaghah, kita telah mengetahui dua unsur dasar yang tersusun pada setiap kalam khobar dan kalam insya, yaitu al-musnad dan al-musnad ilaih. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan langsung di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.